Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dusdana Putra dengan NIM 1082113 dari Teknik Komputer 1. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Automatic Fish Feeder atau dalam bahasa Indonesia yang berarti alat pemberi pakan ikan otomatis. Ini adalah poin-poin yang akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode, empat pembahasan tentang alat ini, yang kelima hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini, saya memiliki dua subtopik. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era modern ini, banyak sekali alat-alat IoT yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dan mempermudah pekerjaan dalam bidang peternakan maupun pembudidaya ikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat saya yaitu Automatic Fish Feeder. Alat ini cukup bermanfaat untuk membantu mempermudah pekerjaan para pembudidaya ikan. Subpoin yang kedua adalah alasan kenapa saya memilih topik tersebut. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan para pembudidaya ikan dengan teknologi IoT, bahwa teknologi ini bisa mempermudah pekerjaan mereka. Dan yang kedua adalah saya ingin mengefektifkan pembudidaya ikan agar pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Yang kedua adalah kajian pustaka. Pada poin ini saya akan membahas tentang dasar teori alat pemberi pakan ikan otomatis dan dunia IoT. Yang pertama saya bahas kali ini tentang dunia IoT. IoT adalah teknologi yang memungkinkan suatu objek mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer ataupun manusia. IoT, Internet of Things. Pengertian IoT adalah teknologi yang memungkinkan suatu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer ataupun manusia. Pertama kali IoT ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Kevin Ashton. Sebelum itu juga pernah ada seorang yang bernama John Romkey yang menemukan alat pemanggang roti otomatis yang dapat dikendalikan lewat komputernya pada tahun 1990. Unsur-unsur IoT terdiri dari yang pertama sensor. Sensor ini dapat mengubah jaringan pasif menjadi jaringan aktif yang dapat berkontribusi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan AI. Nah, AI ini sebagai benang merah pada dunia IoT. Fungsi AI juga yaitu untuk user agar bisa berkomunikasi dengan alat-alat IoT. Yang ketiga adalah koneksi jaringan. Koneksi jaringan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar perangkatnya. Yang kelima, perangkat mikro. Perangkat mikro adalah suatu perangkat kecil yang menjaga fleksibilitas dan stabilitas dari perangkat IoT. Yang kedua adalah menjelaskan tentang alat saya, yaitu Automatic Fish Feeder. Automatic Fish Feeder ini merupakan alat pemberi pakan ikan otomatis yang berfungsi untuk menebarkan pakan ikan secara otomatis dengan proses penjadwalan. Alat ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, meringankan pekerjaan para pembudidaya ikan. Yang kedua adalah mengatur proses penjadwalan pemberian pakan. Yang ketiga, mengetahui kapan saja kolam akan dikuras atau dibersihkan. Poin selanjutnya adalah metode, yaitu ada dua subpoin dalam metode ini. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, cara kerja. Yang
akan saya bahas. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat komponennya yang pertama adalah Arduino R3, yang kedua adalah real time clock, yaitu untuk mengatur waktunya. Yang ketiga sensor ultrasonik dengan model HCSR04, yaitu untuk mengukur ketinggian airnya. Yang keempat adalah sensor pH, yaitu untuk mengetahui kadar airnya. Sensor pH ini memiliki model pH 4502C. Dan yang kelima motor servo, yaitu untuk membantu menebarkan pakannya. Yang keenam adalah LED untuk menghitung mundur jika alat pakan itu akan menebarkan pakan ikan. Yang terakhir adalah keypad 4x4, yaitu untuk mengatur proses penjadwalan. Selanjutnya cara kerja dari alat pemberi pakan otomatis ini adalah diagram bloknya. Yang pertama adalah mulai mengatur waktu dulu. Setelah itu waktu akan dicek oleh real time clock. Ketika waktunya sesuai, maka motor akan on dan pakan ikan tersebut akan ditebarkan. Jika waktunya belum sesuai, maka motor akan mati dan tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya adalah skematik. Ini adalah skematik dari alat pemberi pakan ikan otomatis. Komponen-komponennya disambungkan ke project board dan disambungkan ke pin-pin Arduino. Selanjutnya adalah poin pembahasan. Pada pembahasan kali ini membahas tentang inisialisasi input, output, serta logika dalam penggunaan program. Bagian 1, yaitu inisialisasi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pengenalan variabel dan pengenalan pin microcontroller yang digunakan. Ini juga dapat digunakan sebagai penentuan nilai awal dari variabel input yang digunakan. Kode yang digunakan pada bagian ini meliputi define, cos_int, dan int. Bagian kedua adalah input dan output. Setelah kita mengenal semua variabel dan pin pada microcontroller, bagian inisialisasi selanjutnya kita akan menentukan variabel tersebut sebagai output perintah yang digunakan pada pin mode. Bagian ini saya juga akan mengenalkan mana saja komponen input dan mana saja komponen output. Komponen inputnya adalah keypad, sensor ultrasonik, dan sensor pH. Dan untuk komponen yang sebagai outputnya adalah LCD dan motor servo. Bagian ketiga adalah penggunaan logika program. Dalam program kita, logika if dan else digunakan untuk membandingkan kondisi sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam program. Jika kondisi yang diinginkan pada if tercapai, maka program akan menjalankan perintah yang terdapat pada kondisi tersebut. Dan jika kondisinya lain, maka akan dibatasi oleh else. Bisa dilihat hasil dari alatnya ada di gambar sebelah kanan. Kelebihan dari alat tersebut yaitu yang pertama, Arduino Fish Feeder ini mempermudah dalam pemberian makan ikan karena dapat bekerja secara otomatis. Modul-modul yang digunakan juga untuk membuat alat ini akurat dan efisien dalam membuka tutup wadah makanan dan memantau kondisi air dalam akuarium. Informasi pemberian jadwal pakan ikan juga dan kondisi air dalam akuarium dapat ditampilkan pada layar LCD. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan alat pemberi pakan ikan otomatis yaitu yang pertama Arduino R3 seharga 160.000.
Yang kedua, modul real time clock seharga 38.000. Yang ketiga, sensor ultrasonic seharga 12.000. Yang keempat, motor servo seharga 14.000. Yang kelima, sensor pH seharga 200.000. Yang keenam, keypad seharga 5.000 dan LCD seharga 50.000. Total dari alat-alatnya yaitu Rp479.000. Dan poin terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari alat pemberi pakan ikan otomatis menggunakan Arduino adalah bahwa alat ini memiliki kemampuan memberikan pakan ikan secara otomatis. Alat ini dapat memastikan bahwa ikan mendapatkan pakan dengan tepat waktu dan jumlah yang tepat sehingga dapat membantu memastikan kesehatan dan keselamatan ikan. Selain itu, ini juga dapat memperingankan pekerjaan para pembudidaya ikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.